Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi. Nomor 1. Jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klarifikasi sistem informasi. Dari karakteristik sistem untuk mengetahui suatu sistem atau bukan antara lain dapat dilihat dari cirinya. Berdasarkan sistem tersebut dapat ditemukan bahwa karakter sistem berkaitan dengan adanya beberapa faktor antara lain. A. Memiliki elemen bagian terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. B. Batas sistem atau boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. C. Lingkungan luar sistem atau environment apapun di luar batas dari sistem mempengaruhi sistem operasi sistem. Penghubung sistem atau interface, media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Masukkan sistem atau input, energi yang dimasukkan ke dalam sistem masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Yang F itu keluaran sistem atau output, hasil dari energi yang diolah dari sistem. G itu pengelola sistem atau proses, bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. H. Sasaran sistem. Tujuan sistem dapat berupa tujuan ekonomi dan tujuan manusiawi, tujuan sosial dan sebagainya. Klarifikasi sistem. Setelah kita mengetahui karakteristik dari suatu sistem, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai klarifikasi sistem. Pembagian sistem menuju sifatnya antara lain. A. Sistem abstrak, sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide. B. Sistem fisik atau physical system, kumpulan elemen-elemen unsur-unsur saling berinteraksi satu sama lain secara fisik. C. Itu sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alam. D. Sistem buatan manusia, sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi manusia dengan mesin. E. Sistem tertentu atau deterministic, sistem beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. F. Sistem tak tertentu atau probabilistic system, sistem yang dikondisikan masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. G. Sistem sederhana dan sistem kompleks. H. Sistem tertutup atau closed system, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. I. Sistem terbuka atau open system, sistem yang berhubungan dengan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembangan, apa saja tugasnya. Personil tim pengembangan sistem. 1. Project koordinator bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis. Sistem analis dan desain, personil yang memberikan solusi dan desain sistem baru. 3. Programmer, personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Network designer itu bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, NAN, dan WAN. Teknisian atau hardware, personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. 6. Database administrator, personil yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem mencakup buku operasional, aplikasi teknis, dan sistem. 8. Software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai dengan spesifikasi. 9. Graphic designer, personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis GUI atau graphic interface. Yang ketiga, nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Berikut ini adalah fase-fase System Development Life Cycle atau yang biasa dibilang SDLC. Meliputi A. Perencanaan sistem atau sistem planning, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Feasibility study, aktivitas-aktivitas yang ada meliputi 1. Pembentukan konsolidasi tim pengembang. 2. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. 3. Mengidentifikasikan apakah masalah-masalah bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. 4. Menentukan dan evaluasi secara
strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. B. Analis sistem atau sistem analis. Analis sistem adalah tahap di mana dilakukan aktivitas berikut. 1. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklarifikasi masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem, dan mendefinisikan kebutuhan sistem. C. Perancangan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. D. Itu implementasi sistem atau sistem implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Membuat database sesuai dengan skema rancangan, membuat aplikasi berdasarkan desain sistem. 3. Pengujian dan perbaikan aplikasi atau debug. E. Itu pemeliharaan sistem atau sistem maintenance, dilakukan oleh admin yang ditunjukkan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Tahap-tahap SDLC dalam pembangunan sistem informasi web. 1. Itu planning. Perencanaan adalah visibility dan wawancara observasi, kuesioner. Jika pada tahap visibility hasilnya baik, maka langsung ke tahap investigasi dan diberi form kepada klien untuk mencatat kebutuhan klien. Analisa teknologi, menganalisis teknologi apa yang digunakan desain web, seperti menggunakan desain grafis, maka memerlukan teknologi seperti Adobe, Photoshop, Macromedia, Flash, dan Dreamweaver. MS Access, analisa informasi mengenai informasi data yang akan menjadi data tetap dan data dinamis. Kategori informasi dan data tetap adalah profil perusahaan, visi dan misi, sejarah perusahaan, secara latar belakang perusahaan. Informasi dinamis adalah informasi yang dilakukan secara berubah-ubah. Informasi dinamis dalam sistem ini adalah informasi persediaan, informasi harga produk, informasi artikel, informasi dari masing-masing keunggulan. Analisis user, mengategorikan user yang digunakan oleh sistem informasi web. Dalam tahap analisa menggunakan metode prototype yang dilakukan iterasi oleh user. Pengguna dokumen di setiap iterasi memudahkan dalam pengembangan kemajuan yang telah dilakukan oleh user. Prototype adalah proses membangun sebuah sistem dalam sebuah model. Yang nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategis. Apa itu faktor kelayakan TELOS? TELOS merupakan kepanjangan dari teknikal, ekonomi, legal, dan operasional. Komponen inilah yang akan diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama, teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada dengan teknologi yang baru. Ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. Operasional, itu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan profesional dia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahkan akan diberikan. Dan yang terakhir, schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu logis. Apa itu faktor strategi PDM? Dalam faktor strategi itu terdapat komponen, yaitu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Produktivitas tujuannya itu mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diferensiasi mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan pesaingnya. Manajemen itu menunjukkan beberapa baik sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan. Yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Langkah-langkah analisis sistem informasi. Adapun langkah-langkah ataupun proses analisis sistem informasi, yaitu 1. Mengkomunikasikan telah analisis dan menyiapkan tim. Yang kedua itu mendefinisikan kebutuhan informasi.
Tujuan dari identifikasi kebutuhan informasi itu untuk mendeteksi sistem jika sistem saat ini manfaatnya semakin berkurang. 3. Investigasi awal. Tujuan investigasi awal itu memeriksa sistem. Hal ini penekanan pada daerah yang menyebabkan permasalahan. 4. Itu rekrutmen analis. Tapi ini bertujuan memperoleh konsensus dari komunitas pengguna dari sistem yang ideal. Yang kelima itu menyiapkan proposal desain sistem. Dan keenam itu menerima atau menolak desain sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.